Panggilan hidup membiara. Kata biarawan biarawati berasal dari kata biara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biara adalah bangunan tempat tinggal orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup mengkhususkan dirinya melaksanakan ajaran agama di bawah pimpinan seorang ketua dan tarekat pada aturan hidup dan disiplin tarekat. Biarawan adalah laki-laki sehat yang memiliki hidup selibat atau tidak menikah dan memfokuskan seluruh hidup jiwa raganya untuk mengabdi seluruhnya mengikuti panggilan Tuhan mewartakan kabar baik. Siapa yang disebut biarawan biarawati? Dalam dunia religius, kita mengenal dua jenis biarawan, yaitu yang pertama, biarawan yang ditabis lewat sakramen imamat, di mana tugas-tugasnya yang pertama mempersembahkan sakramen-sakramen, yang kedua mengembalakan umat. Mereka disebut uskup atau imam. Jenis biarawan yang kedua adalah mereka yang tidak menerima sakramen imamat. Mereka disebut sebagai frater atau bruder, yang artinya saudara laki-laki. Pastor dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, imam tarekat. Imam tarekat adalah imam atau pastor yang terikat pada suatu ordo atau tarekat religius. Misalnya OSC, SVD, OFM Cup, OFM Konventual, CMF, dan lain-lain. Yang kedua, imam diosesan. Imam diosesan adalah pastor yang mengabdikan diri pada keuskupan tertentu dan tunduk pada yurisdiksi uskup setempat. Itu Kanon 1016. Biarawati adalah seorang perempuan yang memilih hidup selibat atau tidak menikah, dengan sukarela meninggalkan hidup duniawi untuk memfokuskan hidupnya dalam hidup agama di suatu biara atau tempat ibadah. Dalam agama Katolik, panggilan biarawati disebut zuster, dalam bahasa Belanda yang berarti saudara perempuan. Para suster bekerja di bidang formal atau non-formal, contohnya pendidikan, kesehatan, sosial, masyarakat. Selain itu, ada juga beberapa tarekat religius biarawati yang mengkhususkan kepada pelayanan religius melalui dua, dikenal dengan suster kontemplatif, misalnya suster Klaris dan Karmel. Biarawan biarawati mendeklarasikan tiga kaul atau janji dengan sukarela kepada Allah, yaitu kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Kaul-kaul itu merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang berhimpun dalam ordo atau komunitas religius tersebut memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan lewat sarana-sarana. Kaul kemiskinan. Orang yang hidup membiara harus rela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda, maka perlu sebuah sikap batin rela menjadi miskin seperti yang dituntut Yesus dari para murid. Dengan kaul ketaatan, seorang biarawan biarawati dapat memutuskan untuk taat pada Kristus dan juga taat kepada pembesar atau pimpinan tarekat demi kerajaan Allah. Kaul keperawanan adalah penyerahan diri secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya, termasuk tidak menikah demi Kristus, yang dinyatakan dengan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus melalui hidup doa. Imam projo atau diosesan tidak sama dengan imam biarawan, di mana imam projo mereka tidak mendeklarasikan kaul, namun dihidupi. Imam diosesan atau referendus dominus atau RD dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang pelayan Allah. Hidup dan kehidupan mereka diserahkan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan Allah.